Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dari kelas LIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan seluruh lab mulai dari lab 1 sampai 15 untuk menjelaskan proyek Django. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan arsitektur dan menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue tracker yang dibangun. Di sini ada bagian arsitektur mulai dari lab 1 sampai dengan lab 15. Ini untuk bagian lab 1 sampai lab 7 itu kita masih pakai yang namanya arsitektur monolitik. Jadi artinya seluruh komponen yang ada pada website atau aplikasi dia berada dalam satu server Django, masih dalam satu kesatuan. Kayak dari tampilannya, kodenya, dia masih dalam satu kesatuan, satu server Django. Dan di sini untuk alur-alur yang ada pada arsitektur monolitik, pertama ada user. Nah, si user ini dia yang bakal ngeakses si web browser. Dan setelah itu nanti setelah si browser dia ngirimin HTTP request ke server Django, nah ini ada 3 komponen server monolitiknya. Pertama ada frontend the Django templates. Jadi untuk bagian ini nih ya, dia isinya kayak template, kayak tampilannya gitu, yang nampilin si halaman webnya. Jadi untuk kayak beranda, laporan publik, dashboard, pokoknya tampilannya untuk bagian template. Dan di sini ada backend Django logic. Nah, kalau bagian ini nih, dia ngeproses seluruh permintaan dari pengguna. Kayak misalkan pertama kita mau login atau kita buat laporan di sini, itu masuknya ke bagian backend Django logic. Dan setelah itu masuk ke bagian database. Nah, kalau untuk database ini seperti yang kita tahu ya, untuk menyimpan atau mengambil datanya. Kan pengguna masuk terus dia login, melihat tampilan terus dia login buat laporan, laporannya kesimpan di database itu. Oke, kemudian di sini yang bagian 2 itu arsitektur microservice industri skala besar. Tadi kan kita udah jelasin arsitektur monolitik. Nah, bagian ini kalau tadi kan kalau monolitik jadi seluruh fungsinya berada dalam satu kesatuan server. Kalau ini kita masih kayak dipecah atau dipisahin ke beberapa bagian gitu. Ini alur kerjanya. Pertama ada user. Di user ini nanti diakses si aplikasi websitenya. Kemudian nanti permintaannya dia langsung menuju ke satu server dia tuh yang lewatin ke API gateway atau di sini load balancer. Jadi untuk ke API gateway artinya si ini fungsinya kayak apa ya, kayak tempat masuk utama untuk user sebelum masuk ke bagian lainnya. Nanti si apa ya namanya, kan setelah si gateway itu dia bakal nerusin request ke service yang sesuai. Ini ada servicenya pajak sini. Misalnya nih kayak si user ini dia kan login ke aplikasi, maka nanti si request ini akan diarahkan ke bagian kayak authentication gitu, authentication service keamanan sini. Nah, ini nih dia fungsinya nggak cuma untuk proses autentikasi pengguna, tapi di sini juga dia masuknya pakai database khusus DB Out. Dan di sini juga apabila misalkan pengguna dia akses atau dia masuk mengelola sebuah laporannya, ini report kayak dia buat laporan. Nah, nanti si quest ini bakal pisahin lagi nih, dia masuknya ke bagian DB report yang kaitannya dengan laporan gitu. Dan misalkan jika misalkan servernya dia perlu ngirimin notifikasi, maka nanti si request akan diproses di bagian notifikasi service DB notif masuknya. Jadi dia beda-beda ya. Nah, untuk setiap servisnya dia punya fungsi dan database masing-masing, maka nanti kita sih sebagai pengembang maupun yang mengelola aplikasinya jadi kayak lebih mudah. Oke, lanjut lagi ke bagian ini arsitektur headless and SPA. Jadi mulai dari monolitik kemudian ke SPA. Jadi pada arsitektur ini ada 2 pengguna, ada warga, kemudian ada admin, dia sebagai pengelola sistemnya. Kalau untuk warga dia pakai frontendnya SPA, pakainya dia HTML, CSS, bisa vanilla JavaScript.
Jadi pada tampilan spa nanti halaman itu dia nggak perlu dimuat ulang setiap kali si pengguna ini melakukan suatu aksi. Jadi nanti ketika si warga citizen dia menambahkan laporan atau dia melihat daftar laporan, bisa juga misalkan dia menghapus laporan, pokoknya memperbarui laporan, si JavaScript ini langsung dia komunikasi ke namanya REST API pakai format JSON. Nah, untuk si admin sendiri kan dia masih pakai di sini, kalau untuk admin dia pakai Django templates monolithic. Jadi nanti proses rendering halaman nanti dilakukan oleh si server Django. Nanti masih pakai yang monolithic, sedangkan kalau yang seperti ini pakai SPA. Jadi untuk baik itu si warga atau admin dia tetap pakai paket yang sama, yaitu namanya DRF atau Django REST Framework. Jadi untuk bagian ini dia fungsinya untuk kayak sebagai nerima request, kayak melakukan autentifikasi, menjalankan logika bisnisnya, atau dia nanti buat akses database-nya. Dan ini masuk ke bagian diagram master yang telah saya buat. Di bagian yang paling penting sama ya kayak bagian atas, ada bagian warga dan si admin. Jadi nanti si pengguna ini sama-sama dia akses pakai web browser. Web browser bisa pakai Chrome, Edge, atau Firefox. Dan ketika si pengguna baik itu admin atau warga lah, nanti halaman yang diakses dia berupa halaman utama si aplikasi home. Jadi dia bisa lihat daftar laporan, ada tambahkan laporan, profilnya. Kemudian sebenarnya untuk warga sama admin ini tampilannya beda. Nah, kalau untuk admin ketika dia masuk dia bisa lihat dashboard, dia kelola laporan, dia bisa kayak verifikasi laporannya, bisa kelola user dan ngaturin pengaturan sistemnya. Dan di sini ada komponen untuk Django backend monolithic, ada yang namanya URL dispenser atau bagian kode untuk yang ada di URL. Nah, ini bagian ini nanti tugasnya dia menerima setiap request dari browser, kemudian dia menentukan request tersebutnya akan diproses oleh view yang mana misalkan. Juga ada bagian notification, dia kayak nanganin proses pendaftaran registrasi, baik itu login juga masuk logout, pokoknya notifikasi pengguna. Nanti hanya pengguna yang punya hak akses yang pakai fitur tersebut. Ini setelah proses authentication, di sini ada business logic view. Nah, pada bagian ini jadi seluruh logika aplikasi dijalankan sebagai proses untuk pengelolaan laporan, baik itu dashboard atau manajemen pengguna, apapun itu yang ada di sini, yaitu notification, use management. Ini juga ada Django REST Framework API. Ini ada API. Jadi ini nanti dia akan menghasilkan data dalam format JSON. Ke format JSON. Jadi nanti dapat digunakan oleh aplikasi, misalkan bisa pakai SPA pada berikutnya atau pada berikutnya. Dan ini ada bagian kode untuk serializer DRF. Fungsinya nanti dia akan mengubah data dari modul Django jadi format JSON dan sebaliknya. Ada ORM juga. Nah, untuk bagian ORM dia sebagai penghubung antara si apa sih namanya, kayak menghubung si logika atau kode Python ini ke database itu. Jadi nanti pengembang dia nggak perlu nulis query secara langsung. Dan di sini juga untuk terakhir ada bagian PostgreSQL SQL untuk bagian database-nya. Ya, untuk bagian penyimpanan seluruh data yang ada pada aplikasi. Ya, misalkan data pengguna, data laporan, dan reportnya apa aja gitu. Oke, mungkin cukup. Kita lanjut lagi ke bagian fungsionalitas aplikasi. Fungsionalitas aplikasi. Di sini saya mungkin bisa langsung demo, di sini demo akan di browser. Karena ini untuk
website yang hasil deploymentnya, tampilannya. Kemudian nanti saya kayak membuat laporannya dan menunjukkan portal adminnya. Di sini langkah pertama saya akan login terlebih dahulu. Ini sudah. Nah, kita akan masuk ke bagian user yang sudah terdaftar. Login. Ini coba saya hapus. Ini saya menghapus laporan hasil uji coba. Ini saya tambah laporan. Misalkan di sini saya buat laporan, misalkan paralon bocor. Kategorinya masuknya ke infrastruktur publik aja ya. Paralon pipa air harusnya. Pipa air bocor menyebabkan saluran air ke rumah warga menjadi tidak lancar. Air bocor membanjiri jalan raya misalkan. Dan untuk lokasi misalkan Perum Geria Intan Blok A, dan submit. Nah, untuk bagian submit masuknya ke bagian draft ya. Jadi untuk bagian draft dia bisa edit laporan. Saya bisa edit laporannya. Pipa bocor. Pipa air bocor. Kita update. Pipa air bocor udah. Kemudian kita kirim laporannya. Untuk bagian dashboardnya bisa lihat laporan yang diverifikasi berapa, yang reported, verifikasi yang draft. Login ke portal admin. Kita coba logout. Nah, di sini saya sudah. Kita masuk ke portal admin. Nurbaiti aja. Ini masuk ke bagian portal login Nurbaiti. Usernya. Ini adminnya. Jadi di sini tadi pipa air bocor ya, yang berhasil dikirim. Kita verifikasi statusnya reported, verifikasi dia ubah jadi verified, dan proses. Kemudian klik lagi, in progress. Kita lihat statusnya berubah. Saya tidak login sebagai citizen. Iya, statusnya udah berhasil berubah. Login. Ini kita selesai. Oke, result statusnya. Masuk ke bagian citizen. Oke, sudah. Bedah kode dokumentasi API. Nah, buka blok tunjukkan blok kode yang paling menantang. Buka Swagger Scalar. Yang pertama buka kode program yang paling menantang. Jadi untuk bagian kode yang menantang, misalnya yang paling menantang itu kan selama proses pengembangan project ini, yang paling menantang pada saat menghubungkan si frontend SPA dengan si backend BRF-nya. Kelihatannya sih sederhana ya, kayak ngubungin aja. Tapi setiap proses pembuatan, misalkan pembuatan laporan, dia harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari kalau buat itu kayak buat laporan dia lewatnya kayak dari request yang dikirim pakai JavaScript di SPA, kemudian nanti dia diterima oleh si REST API, kemudian divalidasi pakai serializer, kemudian disimpan lagi ke database, dan akhirnya dikembalikan lagi nanti ke bentuk JSON frontend. Nah, nanti kalau misalkan bagian-bagian itu ada yang salah dan nggak sesuai, misalnya nih bagian apa ya, waktu itu sering error, misalkan bagian si endpoint si API ini dia berubah, kayak mulai dari nama file-nya dia nggak sama, atau dia bagian token autentikasinya dia nggak kekirim, jadi proses nanti bakal gagal, aplikasinya dia muncul error. Jadi menurut saya bagian itu yang paling menantang selama proses pengerjaan lab 1 sampai dengan lab 15. Ini ya waktu itu sempat error pada saat pengerjaan. Nah, kode-kode SPA-nya dari API outnya ini kan mereka harus saling terhubung. Kalau misalkan kita buat satu perubahan, yang lain itu harus disesuaikan, kalau kan nanti bakal error.
kayak bagian API, bagian fat ini dia kan ngirim request ke backnet. Kalau misalkan dia kita salah penulisan salah dalam pengodingannya, error. Juga pada kode API view serializer juga lumayan, tapi dia nggak terlalu menantang daripada si API ini. Jadi itulah menantangnya, kita harus menjaga konsistensi si komunikasi antar frontend si SPA ini dan si backend API-nya. Kita juga aku harus mastiin si endpoint atau token JWT semuanya sesuai. Dan kalau misalkan nggak ada bagian misalkan ada bagian yang nggak sinkron di fitur laporannya, dia nggak berjalan sesuai yang kita mau, error gitu. Kemudian apa lagi ya, membuka swagger skala persatu. Pilih salah satu saja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpointnya. Saya akan coba tampilan untuk swagger dan skalarnya. Nah, kita masuk ke bagian token. Kita masuk dulu, login, tryout, kita login sebagai citizen 01. Passwordnya apa ya? Passwordnya 1 2 3 4 8. Udah, kemudian kita execute. Nah, di sini kita bisa copy. Berhasil ya. Kita masuk ke bagian netizen. Oke, udah. Kemudian kalau sudah, kita bakal coba buat laporan. Kita buat laporan post itu. Ini misalkan buat sampah menumpuk, kategori sampah kan, solusinya sampahnya banyak banget, bau dan mengganggu. Misalkan lokasinya dan Senen. Oke, kemudian kita execute. Udah, kita execute. Situ create. Error lagi, coba. Kita masukin lagi. Sudah. Kok? Walah. Tadi. Oke, ini sudah ya. Kita coba cek. Sampah menumpuk, oke, bisa ya. Jadi pada tahap ini kan tadi saya menjalankan si endpoint post IP report untuk buat laporannya nih, sampah menumpuk. Jenis laporannya kategori sampah. Nanti dia dikirim dan diterima oleh si backend Django REST framework. Kemudian nanti dia divalidasi pakai yang namanya di sini validasinya pakai kode serializer. Kalau misalkan sudah datanya valid, kemudian laporannya disimpan ke bagian database. Kemudian sudah ya. Running automation testing. Di sini saya akan jalankan perintah unit testing backend dan kayu pada aplikasi yang akan. Kita pengecekan lagi ke atas. Pengecekan. Kita coba pengecekan ini. Kita memastikan bahwa tidak ada file. Oke.
Oke, agak lama. Udah. Kayaknya oke ya, nggak ada error. Kita lanjut lagi pengecekan untuk cloning task cover trigger. Merekam jejak eksekusi. Hmm. 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 Ini juga agak lama, kita tunggu. Ini berhasil, oke. Kemudian lanjut lagi summary presentasinya kita cek ya, dia nggak boleh kurang dari 80%, artinya dia harus lebih dari 80%. Kita bisa cek. Nah, itu bagian yang paling rendah di sini ada bagian view dan bukan bagian view ini. Jadi, bagian view dia hanya 35%. Kemudian lanjut lagi kita cek nih ya. Kita masuk di sini, kita masuk ke directory si SPA ini, Smart City Citizen SPA 24528. Itu perintahnya. Oke, juga untuk tes dan visualisasi grafisnya kita bisa pakai perintah ini. Oke, ini untuk lampiran matriks kendali pengujian di unit testing backend The Django REST Framework API DRF-API. Ngecek nanti kalau misalkan di sini dijelasin nah udah
kita lanjut lagi tingkat berikutnya. Coba ngetes si WhatsApp-nya atau login. Ini yang spa. Semua dicek nih. Oke, udah bisa ya, berhasil. Kemudian untuk bagian pengecekan flywheel sudah. Lanjut lagi, mana videonya? Berjalan sukses tadi ya, kita sudah lihat tidak ada yang tidak sukses, bisa jalan semua. Terus di sini refleksi, sebutkan satu kendala paling sulit book error yang dialami selama 1 semester. Oke, mungkin ini sama aja ya untuk bagian book error yang dihadapi selama 1 semester, sama kayak di bagian ini mana tadi ya, nih bagian yang paling menantang dan blok kode. Jadi untuk kendala yang paling sulit yang saya hadapi selama 1 semester 4 ini, yaitu pada proses integrasi antara si frontend si SPA dengan yang namanya backnet Django REST Framework atau DRF. Tantangan utama dalam pengerjaan ini kan saya harus memastikan seluruh endpoint API atau aplikasi si JWT atau berkaitan dengan apa namanya, logika si sistemnya ini harus sinkron. Beberapa saya sering ngalamin error karena ketidaksesuaian nggak sinkron antara misalkan endpoint token atau aplikasinya. Kemudian kayak apa lagi ya, pokoknya untuk bagian yang error itu saya lakukan debuggingnya itu secara bertahap. Kadang masalahnya itu misalkan kita nangani masalah satu dan muncul lagi masalah-masalah barunya, kayak meriksa request, meriksa respon API-nya, kemudian cek untuk bagian endpoint yang ada di Django, kemudian perbaikan yang ada di SPA yang paling lumayan sulit kataku. Dan setelah pengecekan perbaikan, saya pengujian ulang lagi, itu yang paling sulit. Jadi kan fitur di sini tuh dia banyak komponennya. Jadi saat misalkan si pengguna dia menekan tombol frontend request, dia harus dikirim ke endpoint API yang benar juga nya. Backgroundnya nanti harus validasi data pakai serializer, kemudian menyimpan ke database dan nanti mengembalikan ke format si JSON. Nah, kalau ada yang bagian yang nggak sesuai, maka prosesnya seluruh gagal. Jadi harus dicek kayak satu-satu permasalahan itu apa. Itu mungkin yang saya alami di semester 1 ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.